Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat yang sama, di aula tempat tinggal yang luas, seorang lelaki tua kurus berjubah oker duduk di kursi utama sambil dengan lembut mengaduk secangkir teh di tangannya. Di depannya, seorang pria parubaya dengan mata kecil berdiri dengan tangan di sampingnya dan ekspresinya penuh hormat. Hal-hal pasti diselesaikan di sisi Luya. Lelaki tua kurus itu tidak mengangkat kepalanya dan berkata perlahan. Tidak akan ada masalah sama sekali dengan Penatua Lu yang menanganinya. Hanya Patriark yang dapat mengundang Penatua Lu, kata pria parubaya itu dengan hormat. Junior di klan semuanya tidak berguna, hanya HOR yang saya sukai. Sayang sekali. Bahkan jika bocah Han itu mati 10.000 kematian, itu tidak akan menyelesaikan kemarahan di hatiku. Pria tua kurus itu menamparkan mangkuk tehnya dan berteriak dengan marah. Patriark, harap tenang. Tidak peduli apa, Yu Menghan itu juga merupakan kejutan yang tak terduga. Ada harapan untuk pencapaian besar Patriark, kata pria parubaya itu dengan cepat ketika dia melihat ekspresi pria tua itu tidak terlihat baik. Iya, dia juga bertanggung jawab atas kematian HOR. Aku akan melepaskannya untuk saat ini, karena tubuh spiritualnya, kata pria tua kurus itu, kemarahan di wajahnya sedikit berkurang. Begitu dia menutup mulutnya, ekspresinya berubah dan dia menoleh untuk melihat pintu masuk tempat tinggal yang luas. Sesaat kemudian, seorang pelayan muda muncul di pintu masuk dan membungkuk. Tetua Qi, Tetua Mo meminta untuk bertemu denganmu. Sebelum lelaki tua kurus itu bisa menjawab, suara laki-laki yang ambigu terdengar dari luar. Penatua Qisuan pasti sangat bersemangat, karena bahkan pada saat yang sulit ini dia dapat menikmati tehnya dengan nyaman. Seorang pria parubaya berjubah hitam dan mahkota di kepalanya muncul, ekspresinya acuh. Pria tua kurus, Qisuan, mengangkat alisnya sedikit dan setelah memberi isyarat agar pelayan pergi dengan matanya, dia tidak berdiri tetapi bertanya, Mo Chen, saya tidak pernah mengganggu kalian dari aula penegakan hukum. Apa yang kamu lakukan di sini? Belum lama ini, tablet roh tetua Luya tiba-tiba rusak. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang ingin dijelaskan Tetua Qi. Mo Chen tidak menjawab pertanyaan pria tua itu, tetapi menanyainya dengan kasar. Apa katamu? Qisuan tiba-tiba melompat dari kursi utama dan berteriak dengan wajah pucat. Menurut orang yang bersama Tetua Lu, dia dipercaya olehmu untuk membunuh sekelompok orang, yang menyebabkan dia mati tanpa alasan. Tetua Qi, siapa yang kamu minta dia bunuh? Mo Chen bertanya dengan dingin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dua kultivator Nas Chen Sol menjadi tandingan Luya? Qisuan balas dengan tidak percaya. Hehe, Penatua Qi, jangan anggap aku bodoh, kamu tahu persis kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat membunuh seorang kultivator pada tahap awal transformasi dewa. Aku hanya berharap Penatua Qi tidak menarik musuh tangguh untuk sekte kami karena dendam pribadi Anda, tidak peduli apa, Penatua Qi, tolong ikuti saya ke aula penegakan hukum terlebih dahulu. Mo Chen tertawa dingin. Beberapa hari kemudian, kapal terbang tempat Han Li dan yang lainnya berada, akhirnya meninggalkan gurun kuno Huanglan. Sepanjang jalan, kecuali beberapa gelombang serangan oleh semut Baneful Yin, yang diselesaikan oleh Han Li dengan bantuan Devil Light, tidak ada lagi pengejar dari sekte hantu langit. Dengan kematian kultivator transformasi dewa sebagai contoh, Gu Yunyu tampaknya tidak terkejut dengan Han Li yang mampu mengusir semut Yin perusak. Setelah berhari-hari berlari dan bergejolak, Yu Menghan dan Liu Leer sama-sama lelah. Mereka meringkuk satu sama lain dan bersandar di sisi perahu, tertidur lelap. Han Li sedang duduk di ujung perahu dengan kaki bersilang, alisnya sedikit terangkat dan ekspresinya sedikit aneh. Di depannya ada 7-8 botol batu giok biru dan botol porselen putih, semuanya kosong.
Taoist Han, bagaimana? Suara Devil Light terdengar di benak Han Li. Meskipun sebagian besar pil ini berasal dari kultivator pada tahap transformasi dewa, beberapa di antaranya memiliki tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak ada yang berguna. Han Li menghela nafas pelan. Meskipun dia menggunakan kekuatan tubuhnya dan kekuatan 5 gunung di pertempuran sebelumnya untuk menghancurkan dan membunuh musuhnya, itu tidak menghabiskan banyak sihirnya. Namun, jika tidak ada peningkatan sihir di tubuhnya, maka rencana jangka panjangnya hanya akan lebih sulit untuk diselesaikan. Bagaimana dengan batu roh tingkat tertinggi? Itu sama, tidak bisa diserap. Han Li tersenyum masam, membuka telapak tangannya dan mengungkapkan batu roh yang telah menjadi abu-abu dan tidak berkilau. Sepertinya hanya beberapa ramuan khusus yang berfungsi, kata Devil Light. Mungkin. Sebelum itu, hanya pil Rihope dan ramuan emas Qiming Hao yang tidak diketahui yang bekerja. Mungkin kita akan tahu lebih banyak ketika Sekte Api Dingin memberi saya pil Rihope lagi dan setelah saya mempelajarinya, kata Han Li sambil menyentuh botol kecil itu. Setengah bulan kemudian, jauh tinggi di udara pegunungan yang tumpang tindih, sebuah perahu spiritual aneh berbentuk bulan sabit muncul. Ada seorang pria dan 3 wanita berdiri di atas perahu. Mereka adalah Han Li, Gu Yunyu dan yang lainnya. Rekan Taoist Han, Meng Han, Leer, gunung api spiritual ini adalah pintu menuju Sekte Api Dingin kita. Gu Yunyu memiliki senyum di wajahnya saat tatapan hangatnya menyapu pegunungan di bawah. Denyut roh stabil dan energi spiritual padat. Benar-benar surga yang langka. Mata Han Li cerah dan dia mengangguk. Yu Menghan senang pada awalnya, tetapi setelah melihat sekeliling, dia menatap Gu Yunyu dengan ekspresi bingung. Dengan tangan di tepi perahu, gadis rubah kecil itu mencondongkan tubuh dan melihat sekeliling, tetapi dia hanya bisa melihat pegunungan dan pepohonan yang rimbun, dan bahkan tidak setengah dari gerbang dan bangunan sekte. Dia mau tidak mau bertanya, saudaraku, saya juga berpikir bahwa tempat ini memiliki energi spiritual yang kuat, tetapi saya tidak melihat gerbang apapun. Semua sekte ditutupi oleh formasi perlindungan. Kita sekarang berada di luar formasi, seperti berdiri di luar tembok tinggi, jadi kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tembok, kata Han Li sambil tersenyum. Ketika Liu Leer dan Yu Menghan mendengar ini, mereka menganggukkan kepala, tidak sepenuhnya memahaminya. Rekan Taoist Han, tunggu sebentar. Tolong izinkan saya melapor dulu, kata Gu Yunyu kepada Han Li. Dia kemudian menjentikkan pergelangan tangannya dan di telapak tangannya muncul token emas seukuran telapak tangan dengan pola api. Dengan kilatan cahaya pada token, pola nyala tiba-tiba berguncang, seolah-olah itu benar-benar hidup. Sinar cahaya terbang keluar dari token dan bergegas turun ke pegunungan. Sesaat kemudian, ada riak di udara di bawah perahu roh, dan lapisan cahaya keemasan berbentuk busur muncul. Melihat ke atas, ada gunung api spiritual yang membentang ratusan meter, hampir semuanya ditutupi oleh cahaya ini. Ini memang salah satu sekte teratas di dunia. Ini benar-benar mengesankan. Han Li mengalihkan pandangannya dan berkata dengan kagum. Liu Leer dan Yu Menghan sedang memegang ujung perahu roh saat ini, wajah mereka penuh ketidakpercayaan dan kepala mereka terus berputar saat melihat sekeliling. Di bawah cahaya keemasan pucat, hutan pegunungan diselimuti oleh banyak bangunan istana dan paviliun. Ada yang diisolasi di tebing gunung, ada yang dihubungkan bersama membentuk taman, ada yang dibangun di antara jurang, ada yang terletak di tengah gunung, membentuk halaman yang unik. Di tengah seluruh pegunungan, ada lebih dari 10 gunung yang jauh lebih tinggi dari gunung-gunung lain di sekitarnya. Kabut putih dan awan ungu menyelimutinya dalam misteri. Ada juga pelangi yang melompat di antara pegunungan, yang membuatnya tampak seperti surga abadi. Sangat indah. Yu Menghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Liu Leer juga menganggukkan kepalanya. Rekan Taoist Han, Elder Luo sudah menunggu kita di Outcloud Peak.
Ayo pergi sekarang. Kembali ke sektenya, Gu Yunyu jelas dalam suasana hati yang baik karena ada senyuman di wajahnya. Han Li mengangguk. Saat perahu melewati lapisan cahaya, dia merasa ada indera ilahi. Seharusnya Penatua Luo itu. Setelah mereka memasuki sekte api dingin, Liu Leer mendongak dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa cahaya telah menghilang. Apa yang dia lihat adalah langit biru dan awan putih. Perahu terbang ke tengah pegunungan dan akhirnya mendarat di salah satu puncak hijau yang menjulang tinggi. Di kaki gunung, ada alun-alun batu putih yang luas, di mana berdiri seorang lelaki besar yang sedang memandang ke arah perahu roh dengan penuh kasih sayang. Dia adalah seorang pria dengan wajah kasar, mengenakan jubah poker dan sabuk hitam di pinggangnya. Otot dadanya terlihat jelas dan dari udara yang memancar darinya, dia adalah seorang kultivator pada tahap transformasi dewa. Paman senior Lu. Setelah Gu Yunyu menyingkirkan perahu rohnya, dia maju beberapa langkah dan membungkuk pada pria besar itu. Kamu telah menempuh perjalanan panjang, murid keponakan Gu. Ini pasti rekan Taois Han, kan? Pria besar itu mengangguk dan matanya tertuju pada Han Li. Aku Han Li, jawab Han Li. Master Puncak Nangong ingin menerimamu secara pribadi hari ini, tetapi ada beberapa hal mendesak di sekte yang dia tidak bisa hindari, jadi dia hanya bisa membiarkanku, Luo Jun, menerimamu. Kuharap rekan Taois Han tidak keberatan, kata pria besar itu sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, jawab Han Li sambil tersenyum. Ini adalah murid barumu, murid keponakan Gu. Tidak buruk, tidak buruk. Murid keponakan, kamu memiliki mata yang bagus. Mata Luo Jun tertuju pada Yu Menghan dan matanya berubah sedikit cerah. Senang bagi junior Yu Menghan untuk bertemu dengan Elder Luo. Yu Menghan bergegas maju dan memberi hormat. Selama anak ini rajin berkultivasi, pencapaiannya di masa depan tidak akan kalah denganku, kata Gu Yunyu sambil tersenyum. Luo Jun kemudian menyapa Liu Leer dan ketika dia mengetahui bahwa dia dan Han Li memperlakukan satu sama lain sebagai saudara kandung, jejak ekspresi aneh melintas di wajahnya, tetapi menghilang dengan cepat, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menyaksikan kekuatan tangguh Han Li di sepanjang jalan, dia tidak lagi gugup dan gelisah saat berhadapan dengan kultivator manusia seperti sebelumnya. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menggertaknya selama kakak batunya ada di sana. Ini lebih dari cukup bagi rekan Daois Han untuk menjadi tetua tamu, dengan kekuatan dan prestasinya. Lagi pula kamu mampu membunuh kultivator tahap transformasi dewa dan dengan aman mengawal murid keponakan Gu pulang. Sekarang, ada lebih dari 10 gua-gua di puncak untuk dipilih tetua. Jika Anda memiliki persyaratan khusus, saya dapat mengaturnya. Tatapan Penatua Luo kembali ke Han Li dan bertanya setelah memujinya. Sejujurnya, saya memiliki luka yang belum saya pulihkan dan akan lebih baik memiliki tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Selain itu, saya tahu sedikit tentang alkimia. Akan lebih baik jika ada medan roh di dekat gua sehingga saya bisa menanam beberapa ramuan untuk ramuan saya, Han Li terus terang dan berkata. Oh, sangat disayangkan. Ada beberapa tempat terpencil di gua yang tersisa yang memenuhi kebutuhan Anda, tapi sayangnya tidak ada ladang roh. Dan ladang di Outcloud Peak dirawat oleh para murid, yang pada dasarnya didistribusikan di beberapa lereng cerah di bawah lereng gunung. Lokasinya tidak sepi. Luo Jun sedikit terkejut ketika mendengar ini dan mengangkat alisnya sedikit sebelum berkata dengan ragu-ragu. Ketika Han Li mendengar ini, dia sedikit mengernyit, seolah dia sedang dalam dilema. Bagaimana dengan ini, rekan Taois Han? Mengapa kamu tidak memilih tempat di area medan roh dan aku akan segera memerintahkan seseorang untuk membangun tempat tinggal baru untukmu? Luo Jun melihat ekspresi Han Li berubah dan setelah hening beberapa saat memberikan saran seperti itu. Haha, mengapa mengalami masalah seperti itu? Karena tidak ada ladang roh di puncak, saya akan naik satu.
Saya tidak yakin apakah ini sesuai dengan aturan, Tetua Luo. Han Li berkedip, dan tiba-tiba tertawa sebelum berbicara. Gu Yunyu dan Yu Menghan tercengang dan sedikit bingung. Liu Le'er masih di sisi Han Li dan tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang lain. Dia hanya ingin melihat-lihat pemandangan. Haha, jika aku tidak pergi ke gunung, aku akan membiarkan gunung datang kepadaku sebagai gantinya. Semangat yang luar biasa, rekan Taois Han. Kenapa tidak? Ikutlah denganku. Luo Jun jelas tidak mengharapkan Han Li mengatakan itu dan dia tertawa, terlihat agak tertarik. Di bawah pimpinan Luo Jun, mereka sampai di sebuah lembah di lereng gunung Outcloud Peak dengan banyak paparan sinar matahari. Ada beberapa ladang roh yang dibudidayakan dan dibagi di lembah, sekitar beberapa hektar, di mana beberapa pelayan membungkuk sibuk dengan pekerjaan. Rekan Daois Han, beberapa ladang roh di sini dulunya milik penatua tamu lain. Namun, beberapa tahun yang lalu, dia tiba-tiba meninggal setelah menjelajah dan ladang tersebut berada di bawah pengawasan saya sejak saat itu. Saya belum menemukan waktu untuk mengalokasikan kembali. Jika kamu tertarik, kamu bisa menerimanya, kata Luo Jun kepada Han Li sambil mengulurkan tangannya dengan murah hati. Terima kasih banyak, Penatua Luo. Kalau begitu saya akan menerimanya. Mata Han Li melihat ke sekeliling lembah, sedikit senyum tipis di sudut bibirnya. Ketika Luo Jun melihat ini, ada kegelisahan yang aneh di hatinya. Han Li melangkah maju, mengambil napas dalam-dalam, dia membungkuk, mengangkat tinjunya dan tiba-tiba menyentuh tanah. Ledakan keras terdengar, seluruh lembah berguncang dan tanah tempat tinju mendarat langsung tenggelam ke dalam lubang besar, areanya tidak besar, tapi terlihat sangat dalam. Yu Menghan tidak berdiri dengan benar dan jika dia tidak didukung oleh Gu Yunyu, dia hampir jatuh ke tanah. Tubuh Liu Le'er bergoyang dan kakinya juga tidak stabil. Dia dengan cepat mengeluarkan sihir untuk menstabilkan tubuhnya. Sebagian besar pelayan yang masih bekerja di ladang adalah kultivator muda pada tahap kondensasi Qi. Saat ini, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan semuanya berteriak ketakutan dan segera melarikan diri dari lembah. Luo Jun sudah memantapkan dirinya dan menatap Han Li dengan matanya yang cerah dan tetap diam dengan antisipasi yang tenang. Han Li berjalan di sepanjang tepi lapangan dan setelah berjalan agak jauh, dia membungkuk dan menyentuh tanah lagi. Dalam 5 menit berikutnya, terdengar suara ledakan keras di lembah. Han Li mengelilingi seluruh lembah dan akhirnya kembali ke tempat Luo Jun dan yang lainnya berada. Luo Jun memandang sikap tenang Han Li dan merasakan mulutnya mengering dan mau tidak mau menelan ludahnya. Han Li tidak banyak bicara. Dia berjongkok dan menggosok telapak tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan jari-jarinya seperti pisau ditusuk ke tanah. Bangkit! Han Li berteriak dan mengangkat tangannya. Raungan di lembah berlanjut dan tanah tiba-tiba retak. Secara bertahap meluas dari telapak tangan Han Li ke kiri dan kanan. Setiap tempat yang dihantam Han Li dihubungkan oleh celah ini dan akhirnya mengelilingi seluruh medan lembah. Liu Le'er kemudian mengerti apa yang sedang dilakukan kakak Han. Wajahnya merah dan penuh kekaguman. Ini, Gu Yunyu membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Terdengar ledakan dan Han Li mengangkat tangannya, mencabut seluruh lapangan dan mengangkatnya secara vertikal. Dari kejauhan, sepertinya medan roh ini melayang di udara. Yu Menghan melihat pemandangan di depannya dan benar-benar terpana dan tidak bisa berkata-kata. Ayo pergi, Penatua Luo. Biarkan aku membawamu berkeliling ke tempat tinggal baruku. Han Li tampak santai saat dia berbalik dan tersenyum pada Luo Jun. Luo Jun memandangi ladang yang telah digali dan lembah yang porak-poranda, perasaan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis muncul di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Han Li memilih salah satu ladang di sini dan kemudian akan menggunakan beberapa keterampilan artefak sihir untuk memindahkan gunung,
tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggali ladang hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Namun, dialah yang membiarkan Han Li melakukan apa yang dia suka dan tentu saja dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya tersenyum masam dan memimpin jalan ke rumah barunya. Han Li memegang bidang roh yang luasnya beberapa hektar dan menghabiskan lebih dari 1 jam berjalan di sekitar puncak Outcloud, sebelum akhirnya memilih tempat tinggal di sudut yang tenang di dekat puncak.